Bapak Ibu, saudara-saudari peserta ziarah dan tur virtual pada hari ini, perkenalkan saya Agustina Majini, biasa dipanggil juga dengan Tina. Saya tinggal di kota Roma dan pada hari ini saya akan menemani para peserta ziarah dan tur virtual pada hari ini. Saat ini saya berada di sebuah piazza yang sangat indah dan terkenal di kota Roma yang disebut sebagai Piazza Navona. Mari kita berjalan bersama-sama sambil menikmati keindahan dan keunikan kota Roma ini. Piazza ini didirikan di atas sebuah stadion yang bernama Stadion Domitiano yang dibangun pada abad pertama, tepatnya pada tahun 89 pada saat Kekaisaran Domitiano. Di depan kita ada sebuah mata air atau fontana yang disebut sebagai Fontana del Moro. Bila saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, artinya sebagai mata air mur. Mata air ini dibuat oleh Giacomo della Porta, tetapi patung di tengahnya yang merepresentasikan Dewa Neptunus adalah karya Bernini. Tampak Dewa Neptunus sedang berdiri di atas kerang raksasa dikelilingi oleh 4 dewa laut Yunani yang bernama Triton dan ada juga 4 manusia laut. Di depan kita ke arah kiri ada 4 bangunan bersejarah yaitu Palazzo Pamphili yang dibangun pada abad ke-17, Palazzo Braschi yang sekarang sudah menjadi Museum Roma dibangun pada abad ke-18. Kemudian ada Palazzo Torres dell' Angelotti yang dibangun pada abad ke-16. Dan terakhir ada sebuah santuario yang bernama Nostra Signora di Sacro Cuore atau Santuario Bunda Hati Kudus yang dibangun pada abad ke-12 dan saat ini sedang direnovasi. Ini adalah perwujudan secara dekat Dewa Laut Yunani Triton dan manusia laut yang mengelilingi Dewa Neptunus. Di depan kita ini adalah Santuario Bunda Hati Kudus yang di bagian sudah selesai direnovasi. Kaisar Domitiano berkuasa dari tahun 81 hingga tahun 96. Kaisar ini berasal dari Tra Flavi Vespasiani yang sangat mengagumi budaya Yunani. Stadion Domitiano dikenal juga sebagai Circus Agonalis.
sebuah arena olahraga atletik Yunani yang dapat menampung kurang lebih 30.000 penonton. Ini adalah gambar Circus Aconalis atau Stadion Domitiano yang dibuat pada tahun 1613. Di depan kita ada sebuah bangunan gereja indah yang dinamakan Chiesa Santa Agnese in Agone. Gereja itu didesain oleh seorang arsitek Italia bernama Girolamo Rainaldi atas permintaan Paus Innocentius ke-10. Realisasi pembangunan dimulai pada tahun 1652 dan baru selesai pada tahun 1672 atau 20 tahun kemudian. Sementara Girolamo Rainaldi wafat pada tahun 1655. Oleh karena itu, pembangunan dilanjutkan dan diselesaikan oleh muridnya yang bernama Francesco Borromini. Menurut kisahnya, di tempat itulah Santa Agnes menjadi martir setelah dibakar hidup tidak wafat. Akhirnya Santa Agnes meninggal dengan ditebas kepalanya. Mari kita masuk ke dalam gereja. Di dalam gereja Santa Agnes ini bisa kita lihat ada banyak dominasi warna keemasan sebagai nuansa khas gereja barok. Di dalam gereja ini ada 7 buah altar yang dipersembahkan kepada para santa dan santo. Lantai gereja terbuat dari marmer. Dan pada altar utama bisa kita lihat karya pahatan dari Domenico Guidi yang dibuat pada tahun 1677 hingga 1683. Di altar utama ini dibuat suatu pahatan dengan tema keluarga kudus yang cukup unik. Bisa kita lihat ada keluarga Santa Elizabeth dengan Zakaria beserta anak mereka Santo Yohanes Pembaptis yang sedang bermain dengan kanak-kanak Yesus ditemani oleh Bunda Maria dan Santo Yosef. Di bagian atas kupola menggambarkan sukacita dan kemenangan Santa Agnes di surga. Ini adalah altar yang dipersembahkan untuk Santa Emerenciana yang dikenal sebagai saudara dari Santa Agnes yang juga menjadi martir dengan dilempari batu hingga mati pada saat akan menguburkan jenazah Santa Agnes. Ini adalah altar yang dipersembahkan untuk Santa Agnes. Digambarkan Santa Agnes sedang dibakar hidup-hidup pada usia 13 tahun. Yang di depan kita ini adalah altar yang dipersembahkan untuk Santo Alex. Digambarkan saat wafatnya Santo Alex yang merupakan karya Francesco Rossi pada tahun 1660 hingga tahun 1663. Bisa kita lihat di bagian atas ada sebuah orgel besar yang relatif modern karena baru ditambahkan pada tahun 1914.
Di bawahnya adalah patung Paus Innocentius ke-10. Ini adalah altar yang dipersembahkan untuk Santa Cecilia. Sedangkan ini adalah altar yang dipersembahkan untuk Santo Sebastianus. Sekarang kita akan masuk ke kapel yang dipersembahkan untuk Santo Filipus Neri. Di depan kita ada sebuah kotak berkaca dari perak yang berwarna keemasan. Di dalamnya disimpan tengkorak kepala Santa Agnes. Di atas atapnya ada lukisan dari Santo Filippo Neri yang sedang memohon kepada Bunda Maria. Kita lanjutkan kunjungan kita ke objek berikutnya. Masih dari Piazza Navona, nanti kita akan menyusuri jalan menuju Pantheon. Di depan kita adalah Fontana dei Quattro Fiumi yang diresmikan pada tahun 1651. Menurut saya, fontana ini merupakan karya terindah dari Bernini yang ada di kota Roma. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, Fontana dei Quattro Fiumi artinya mata air dari 4 sungai. 4 sungai itu yang dimaksud oleh Paus Innocentius ke-10 sebagai penggambaran 4 sungai besar di dunia, yaitu Sungai Nil di Afrika, Sungai Donau di Eropa, Sungai Gangga di India, dan Sungai Rio de la Plata yang berada di Amerika Selatan. Di tengah fontana dipasang sebuah obelisk yang diberi nama Obelix Agonale. Di bagian kiri adalah simbol dari Sungai Rio de la Plata, karya Francesco Barata pada tahun 1651. Ini adalah simbol dari Sungai Donau, karya dari Antonio Raggi pada tahun 1650.
tutte le qua, amore. La fontanella, la padella. Obelisk ini diberi nama Obelisk Agonale yang diselipkan oleh Bernini pada tahun 1643. Yang ini adalah simbol dari Sungai Gangga, karya dari Claude Poncin yang merupakan arsitek Perancis, dibuat pada tahun 1651. Yang terakhir ini adalah simbol dari Sungai Nil, karya Giacomo Antonio Vancelli pada tahun 1650. Kita akan langsung menuju ke mata air terakhir yang dinamakan Fontana del Nettuno atau mata air dari Dewa Neptunus. Piazza Navona sangat berciri khas arsitektur barok. Paling tidak, pembangunan piazza ini telah melibatkan 4 tokoh arsitek, pelukis, dan pemahat terkenal di Italia. Mereka adalah Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini, Girolamo Rainaldi, dan Pietro da Cortona. Ini adalah Fontana del Nettuno atau mata air Dewa Neptunus. Mata air ini dibuat oleh Giacomo della Porta dan perluasannya dibuat oleh Bernini. Tetapi pembangunan yang dimulai tahun 1575 sempat terhenti cukup lama karena kesulitan pendanaan. Penambahan patung-patung di sekeliling Dewa Neptunus baru bisa diselesaikan pada tahun 1878 oleh Antonio della Vita dan Gregorio Zappala.
Ini adalah peninggalan arkeologi dari Stadion Domitiano yang masih bisa kita lihat. Saat ini, Stadion Domitiano sudah menjadi museum dan bisa kita kunjungi. Kita lanjutkan perjalanan kita menuju ke objek berikutnya, yaitu Pantheon. Kita lanjutkan perjalanan kita ke Pantheon. Pantheon merupakan saksi sejarah abadi di kota Roma. Sebab rentang waktu saat dibangun, yaitu sebelum Masehi, lalu menjadi saksi jatuh bangunnya Kekaisaran Romawi, ditambah berpindahnya dari era Bizantin ke era kekristenan, hingga era kebangkitan seni yang dikenal dengan nama era Renaissance, dilanjutkan hingga abad modern ini. Pantheon dibangun oleh Agrippa, menantu dari Kaisar Augusto pada tahun 27 hingga 25 sebelum Masehi. Tujuan Pantheon dibangun semula untuk menjadi tempat pemujaan para dewa dan dewi, serta sebagai tempat meditasi dan tempat berdoa bagi Agrippa. Seperti kita tahu, Kekaisaran Romawi sejak dipimpin oleh Kaisar Augustus telah berhasil menaklukkan banyak wilayah termasuk Yunani dan Mesir. Menurut kisahnya, orang Romawi selalu berpikir maju untuk mengembangkan budaya dan ekonomi di wilayah yang dikuasainya. Mereka sangat mengagumi budaya-budaya yang menurut mereka jauh lebih maju dari bangsa Romawi. Karena itu pula, di kota Roma ini akan banyak kita temukan obelisk yang dibawa dari Mesir atau patung-patung yang dibuat dengan pengaruh budaya Yunani seperti patung-patung dewa dan dewi Yunani. Pantheon tercatat pernah terbakar sebanyak 2 kali. Yang pertama pada tahun 80 dan sempat dibenahi pada era Kekaisaran Domitiano. Tetapi pada tahun 110 terbakar kembali karena petir dan baru dibangun ulang
pada tahun 125 hingga 128 saat Kekaisaran Adriano oleh seorang arsitek Romawi yang bernama Apollodoro di Damasko. Di era medioeval, Kaisar Konstantin II menghadiahkan Pantheon kepada Paus Bonifacius keempat untuk dijadikan gereja. Pada tanggal 13 April 609, Pantheon diubah namanya menjadi Gereja Santa Maria ad Martires. Dan setelah tahun 1000, nama gereja sempat diubah menjadi Gereja Santa Maria Rotonda. Di dalam Pantheon, kita akan temukan banyak makam tokoh-tokoh penting di Italia. Keunikan dari Pantheon adalah pembuatan kubahnya. Kubah tanpa kerangka dari Pantheon merupakan kubah terbesar di dunia. Kubah itu menurut infonya memiliki berat lebih dari 5.000 ton dan memiliki diameter 43,44 meter, disertai lubang di tengah kubah berdiameter 8,92 meter. Suatu lubang yang sangat besar. Kubah ini menurut infonya memiliki berat lebih dari 5.000 ton dan memiliki diameter 43,44 meter. Lubang di tengah kubah berdiameter 8,92 meter yang merupakan lubang yang sangat besar. Agrippa sebagai seorang arsitek Romawi memiliki kemampuan menghitung yang sangat akurat sekali. Kubah itu dikelilingi oleh 28 batu ringan bertumpuk melingkar 7 lapis dengan selisih 1,5 meter di setiap lapisnya. 7 lapis maknanya bila kita jumlahkan angka 1 hingga angka 7 akan diperoleh angka 28 juga. Angka 28 diyakini oleh bangsa Romawi sebagai angka sempurna. Nah, kita sudah berada di depan Pantheon. Fontana atau mata air ini dibangun oleh Giacomo della Porta atas permintaan Paus Gregorius ke-13 pada tahun 1575. Pemahat patungnya adalah Leonardo Sormani, merupakan seorang seniman yang tidak begitu terkenal. Kemudian pada tahun 1711, Paus Clement XI meminta Filippo Bariggioni untuk menambahkan obelisk Makuto yang diyakini dibuat pada era Kekaisaran Ramses di Mesir. Semoga masih ingat, ada kisah Yusuf yang dibuang di Sungai Nil dan ditemukan oleh putri Raja Mesir yang kemudian diangkat menjadi anak oleh Raja Mesir. Saudara angkat Yusuf adalah Ramses. Bisa kita lihat di bagian atas ada tulisan M. Agrippa LF Cos Tertium Fecit. Artinya, Markus Agrippa, anak dari Lucius,
mendirikan gedung ini saat menjadi konsul ketiga kalinya. Kita lihat ada pilar-pilar dari marmer yang berwarna merah dan abu-abu. Jumlah pilar ini ada 16 buah. Menurut kisahnya, marmer dari pilar-pilar itu diambil dari gunung Claudianus yang letaknya di sebelah timur Mesir. Bangsa Romawi waktu itu mengirimkan marmer-marmer ini melalui Sungai Nil hingga ke pelabuhan Ostia Antika di Roma. Dari pelabuhan Ostia Antika dibawa ke pusat kota melalui Sungai Tiber. Kita lihat di depan kita ada pilar-pilar berwarna putih. Pilar-pilar itu berasal dari Yunani dan baru ditambahkan kemudian. Ini adalah kubah yang tengahnya berlubang dengan diameter 8,92. Keunikan dari lubang tersebut, bila hujan, air tidak sampai membanjiri lantai di dalam panteon. Ini adalah lukisan Bunda Maria diangkat ke surga karya Andrea Camasei pada tahun 1638. Ini adalah lukisan tentang kelahiran Yesus di Bethlehem. Ini adalah Kapel Santo Yusuf. Di sampingnya ada lukisan kedatangan tiga raja. Ini adalah makam Raja Umberto pertama, anak dari Raja Vittorio Emanuele II. Di bawah makam Raja Umberto pertama, ada makam Ratu Margherita dari Savoia, istri dari Raja Umberto pertama. Ini adalah makam seniman penting Italia yang bernama Raffaello. Raffaello dan Michelangelo adalah dua seniman penting yang diberi kepercayaan untuk menghiasi Sistine Chapel milik Vatikan.
Ini adalah lubang air yang mengalirkan air tempias saat hujan lebat, karena kita tahu kupola dari Pantheon memiliki lubang yang sangat besar. Di altar utama dipasang lukisan Bunda Maria ad Martires, sebuah lukisan di atas kayu yang menurut penelitian bisa diperkirakan sebagai lukisan yang sangat kuno. Ini adalah makam Raja Vittorio Emanuele II. Raja Vittorio Emanuele II diangkat menjadi Bapa Pemersatu Bangsa Italia atau Padre della Patria. Sebab berkat jasa beliau, Italia menjadi negara republik yang bersatu kembali. Ini adalah patung malaikat karya Bernini. Bernini membuat banyak patung malaikat yang dipasang atau menghiasi jembatan yang menuju Castel Sant'Angelo. Kita lanjutkan ke objek berikutnya, yaitu Basilika San Eustachio atau Basilika dari Santo Eustachius. Santo Eustachio, seperti Santa Agnes, adalah martir yang dibunuh pada tahun-tahun awal kekristenan di kota Roma. Santo Eustachio adalah seorang tentara Romawi yang sangat terkenal pada era Kekaisaran Traiano. Dia adalah seorang tentara yang hebat dan mendapatkan banyak penghargaan. Nama lain dari Santo Eustachio sebelum menjadi pengikut Kristus adalah Placido.
Pada suatu hari, Placido memutuskan berburu di wilayah pegunungan di dekat Mentorella, tidak jauh dari kota Roma. Pada saat berburu itu, di sebuah puncak bukit, Placido melihat sebuah cahaya salib menyala, berkilau, dan tampak Yesus di situ. Yesus berkata, "Placido, mengapa engkau memburu aku? Akulah Yesus yang engkau hormati tanpa engkau sadari itu." Sepulangnya, Placido mengisahkan pengalaman itu ke istrinya. Istrinya mengatakan telah melihat visi persis sama seperti yang sedang dialami suaminya. Akhirnya, Placido mendatangi Paus saat itu dan meminta dibaptis serta mengubah namanya menjadi Eustachio. Demikian juga istri dan anak-anaknya diajak menjadi pengikut Kristus. Pada era kekaisaran Adriano atau kaisar setelah Kaisar Traiano, Santo Eustachio bersama istri dan anak-anaknya dijatuhi hukuman mati setelah diketahui mereka adalah pengikut Kristus. Mereka sekeluarga dibunuh dengan dibawa ke Koloseum menghadapi binatang buas. Dalam pertarungan secara mukjizat, Santo Eustachius dan keluarganya berhasil mengalahkan binatang buas itu, meskipun dengan mengalami banyak luka-luka. Karena tidak meninggal, mereka sekeluarga akhirnya dimasukkan ke dalam sebuah bejana besi dan dipanggang hidup-hidup sampai mati. Inilah Basilika Santa Eustachio. Basilika ini semula adalah taman dari rumah keluarga Santo Eustachio. Di tempat inilah Raja Konstantin mendirikan oratorio pertama di kota Roma. Menurut catatan, gereja ini baru dibangun pada abad ke-7 pada era Paus Leone ketiga. Waktu itu, tempat ini menjadi tempat pelayanan bagi orang miskin di kota Roma. Gereja ini sedikit diperbesar pada era Paus Celestino ketiga, tepatnya pada tahun 1195. Dan baru benar-benar menjadi gereja besar pada saat dibangun di abad ke-17 hingga ke-18. Di sebelah kanan bisa kita lihat sebuah kapel yang dipersembahkan untuk keluarga kudus. Kapel ini adalah kapel dengan lukisan Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel.
ini adalah kapel yang dipersembahkan untuk hati kudus Yesus. Bisa kita lihat ada kamar pengakuan dari kayu dan di atasnya ada lukisan Santo Jerome. Di altar utama dilukiskan saat-saat penyiksaan Santa Eustachio dengan keluarganya yang dimasukkan ke dalam bejana besi untuk dipanggang hidup-hidup. Ini adalah lukisan Bunda Maria mengunjungi Elizabeth, saudaranya. Kapel ini dipersembahkan untuk Bunda Maria Immaculata. Kapel terakhir adalah kapel yang dipersembahkan untuk Malaikat Agung Santo Mikael. Ini adalah lukisan yang dipersembahkan untuk mengenang Santa Juliana. Digambarkan Santa Juliana sedang menolong para penderita lepra. Lukisan ini adalah karya dari Biagio Puccini pada tahun 1675 hingga tahun 1721. Di bagian atas bisa kita lihat sebuah orgel yang dibuat oleh Celestino Testa dan Giuseppe Noel pada tahun 1747 hingga 1774. Selesai sudah kunjungan virtual kita hari ini, dan terakhir saya akan mengajak para peserta minum kopi di Santa Eustachio yang merupakan the best coffee in town.
Ini adalah kopi espresso. Mari seruput dulu kopinya. Oke, baiklah. Kami sudah selesai ngopi di Santa Eustachio, the best coffee in town. Sampai jumpa pada pertemuan virtual berikutnya. Dadah!